kalau dilakukan di rumah itu, misalnya ada soal dari dosen itu, ini katanya UAS, yang tadinya kita kalau UAS tuh belajar dulu. Mereka enggak, sekarang udah enggak. UAS buat HP 2. Nah, buka soalnya searching dulu di Google. Nah, kalau misalnya dilakukan seperti itu, tahunya hanya pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ya, bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawa Eka. Kali ini di studio kita sudah kehadiran seorang pria mahasiswa manis. Iya. Malu deh. Ini adalah perdana untuk Cawa Eka mengundang salah satu dari Ormawa, organisasi mahasiswa Senat UIN Raden Intan Lampung. Namanya Abang Iqbal Faroci. Ya. Apa kabar Abang Iqbal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Cerah bener kayaknya. Iya, emang harus cerah kita. Harus cerah ya. Tengah pandemi ini harus cerah kita. Oh gitu. Biar imunnya tetap dari terjaga. Iya. Apa aja nih untuk menjaga imun yang dilakukan oleh Abang Iqbal? Ya, melakukan kajian-kajian bareng kawan-kawan mahasiswa, olahraga. Ya, Pertemuan-pertemuan dengan kader-kader perempuan nggak? Ada perempuan Biar lebih fresh gitu kan? Terjaga itu pasti terjaga. Kan biar fresh gitu kan, seger. Iya, itu tetap harus dilaksanakan. Iya. Silaturahmi sih Silaturahmi. tujuannya. Kepemimpinan yang keberapa nih? Kalau kepemimpinan yang keberapa, dari awal adanya UIN Raden Intan Lampung, yaitu sudah ada senat mahasiswa gitu, Ormawa. Tapi nggak tahu nih yang udah berapa kali ya. Cuman kalau di lingkup UIN, setelah jadi UIN, saya kedua. Oh, setelah jadi UIN ini yang kedua. Iya, setelah Saddam Hussein. Setelah Saddam Hussein itu yang pertama. Iya. Oh iya. Mungkin kayaknya kemarin Saya kayaknya kenal siapa lah itu ya. Kayaknya saya tahu itu. Orangnya gimana ya? Maaf ya Bang. Maaf, kita ngegibahin Anda. benar Bang ya? Maaf ya Bang ya, senior. Maaf senior. Iya. Resminya pelantikan kapan? Kalau pelantikan di 2020. 2020 kemarin ya. Iya. Nah, sebelum kita bicara nih, Abang Iqbal ini kita undang sengaja untuk bicara tentang pendidikan di masa pandemi. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih, apa sih yang sudah dilakukan oleh Senat ini beberapa hari kebelakang nih? Apa terkendala dengan COVID jadi nggak ngapa-ngapain? Masih sering demo nggak? Kalau terkendala dengan COVID itu pasti sangat terkendala. Hampir di seluruh organisasi mahasiswa yang ada di UIN Raden Intan Lampung itu terkendala dengan COVID, sehingga kegiatan mahasiswa itu banyak yang terkikis hilang. Banyak hilang ya, Ya, kan nggak bisa. kalau melakukan pengawalan itu Tetap ya. Pengawalan apa nih? Ya, Kebijakan pemerintah apa kebijakan kampus? Kalau kebijakan pemerintah itu dimulai dari awal adanya COVID. Nah, itu kan kita kuliah daring tuh. Nah, mahasiswa pada menuntut kuota dan sebagainya, itu kita lakukan pengawalan gitu kan. Kita ke materinya nih, Bang Iqbal. Sebagai mahasiswa nih, sebelum tidak bicara sebagai pimpinan Ormawa ya, bicara sebagai mahasiswa. Kendala apa yang pastinya yang terasa di mahasiswa masalah pandemi ini? Yang pasti berbicara esensi daripada pendidikan. Jadi itu sangat-sangat terkendala karena ketika kita sekolah ataupun kuliah secara langsung itu untuk mendapatkan pendidikan ataupun ilmu yang diberikan oleh guru, kita berinteraksi dengan guru ataupun dengan dosen, itu masih sering slip atau gagal paham gitu kan. Apalagi tengah pandemi ini dibatasi dengan tidak ada pertemuan, iya, sehingga dilakukan secara online. Nah, itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang merasa ilmu itu tidak penting, ya mungkin kan ada sih yang hanya mengejar titel itu kan ada. Itu ya kesempatan bagi mereka. Ya misalnya dia ikut live Zoom kan, Zoom foto pasang aja fotonya, udah tinggal pergi gitu. Hanya untuk bagi formalitas bahwasanya dia sudah mengikuti
pendidikan itu gitu kan. Itu yang menjadi kendala sangat sangat berbicara esensi. Untuk mendapatkan ilmu itu susah ya, sulit untuk mencerna mungkin. Sulit untuk dicerna. Kalau untuk mencari ilmu kan sekarang karena teknologi canggih, kita dimanapun bisa. Gitu. Ibaratnya Zoom sekarang ini, ibaratnya pendidikan ini ibarat cek Google kali ya. Iya, kalau dilakukan di rumah itu, misalnya ada soal dari dosen itu, ini katanya UAS, yang tadinya kita kalau UAS tuh belajar dulu. Mereka enggak, sekarang udah enggak. UAS buat HP 2. Nah, buka soalnya searching dulu di Google. Nah, kalau misalnya dilakukan seperti itu, tahunya hanya pada saat itu. Untuk besoknya lupa. Karena belajarnya tidak sungguh-sungguh. Cuman beda halnya ketika UAS ataupun ujian-ujian itu dilakukan besok ujian anak-anak ya, besok ujian. Cuman kalau di kampus nggak anak-anak dia, besok ujian karena paham egaliter. Nah, besok ujian, besok belajar. Walaupun sistem kebut semalam ya kan, sistem kebut semalam seenggaknya ada yang tertinggal di benak. Gitu. Cuman kalau sekarang nggak, ada soal A, searching A, dapat jawabannya gitu. Pinter-pinter lah semua ya kalau jawab online ya. Iya. Pas ayo kita ujian langsung gitu kan, langsung drop. Salah semua. Ya, modelnya itu seperti itu. Makanya harus kita cari solusinya bareng-bareng. Baik antara mahasiswa dengan pimpinan gitu, dengan birokrasi. Bicara kuota. Persoalan nih, bicara kuota nih. Udah memang kita di masa sulit pandemi ini kita nggak boleh keluar ya kan, orang tuanya ya. Orang tua nggak boleh keluar, nggak bisa kemana-mana, terus kita juga butuh kuota lumayan ya kalau misalnya pakai Zoom atau itu kan butuh ini. Nah itu kayak mana nih kendala dan kesulitannya? Nah itu yang seharusnya menjadi persoalan oleh pihak pemerintah, karena memang mereka yang sudah mengubah kebijakan, walaupun itu memang sudah terpaksa untuk melakukan itu. Makanya saya sering membahasakan kepada kawan-kawan ketika kami sedang melakukan diskusi gitu kan, itu sering membahasakan seperti ini. Indonesia ini negeri yang latah. Indonesia ini bangsa yang latah. Mengapa demikian? Ketika ada persoalan baru, itu semuanya beralih ke sana. Ya banyak contoh-contoh yang sekarang ini kan, kayak kemarin tiba-tiba anjay, itu nggak tahu itu pengalihan isu, pastinya itu kan pengalihan isu, sehingga seluruh masyarakat baik dari kaum muda ataupun kaum tua itu kepada anjay semua gitu kan, kepada anjay semua. Dan sekarang mana anjay? Tidak ada lagi. Sekarang anjing. Ya itu anjing dapat jadi duta kuliner kan. Nah, itu makanya saya bilang Indonesia ini negeri yang latah. Ketika dia latah sudah ada solusinya ataupun ada hal-hal yang menarik, itu nggak jadi masalah gitu kan. Kayak misalnya nih, pemerintah mengeluarkan kebijakan seluruh kegiatan belajar mengajar itu dilakukan secara daring. Nah, di samping daring itu, ketika uang yang dibayarkan itu tidak masuk dalam biaya operasional, terus tidak untuk perawatan yang biasanya ada wifi itu kan, wifi-nya nggak terpakai, itu kan bisa dialihkan untuk kuota. Tadi itu untuk lingkup mahasiswa, begitu pun dengan siswa. Mereka membayar SPP tuh 200, 300 ya, sekian banyak-banyak lah. Itu mereka tidak merasakan apa itu bangku sekolah, apa itu mejanya, apa itu papan tulisnya. Cuman mereka tetap membayar dan tambahan. Tetap bayar, yang bayar tetap bayar, dan mereka tidak mendapatkan kuota gitu kan. SPP tetap bayar ya? SPP tetap bayar bagi yang bayar. Itu kan ada yang kalau nggak salah 3 bulan apa itu kita dibebaskan gitu nggak ya? Nggak ya? 3 bulan kalau untuk ini enggak. Oh ini. Ya, cuman kemarin ada sedikit peringanan ya, peringanan itu dia nggak lebih dari 10%. Dan untuk mereka yang mengajukan, ya pikir saya ya nggak jadi masalah lah, itu sudah sebagai bentuk empati daripada pimpinan, walaupun ketika lihat itu sangatlah kurang, sangat kurang gitu. Cuman saya pribadi mengapresiasi. Saya juga sebagai orang tua ya, yang mempunyai anak buah yang bersekolah, itu sangat kesulitan karena anak-anak saya keluar jadi handphone saya bawa, itu pagi-pagi anak-anak harus absen, harus foto ini itu, sedangkan HP cuma 1 ya kan. Gimana coba ini persoalannya kan. Belum lagi soal bukan saya tidak menerima apa yang diberikan pemerintah ya, misalnya sebulan nggak keluar kita dikasih beras 5 kilo ya. Aduh, makasih ya pemerintah udah ngasih 5 kilo. Iya. Terima kasih. Begitu juga mungkin yang dialami mahasiswa, dialami sistem pendidikan kita kan seperti ini.
biaya jojong ya kan, biaya terus, kuota terus, pendidikan nggak dapat. Istilahnya bukan pendidikan nggak dapat ya, maksudnya pencernaan dalam mengambil ilmu itu tidak kurang kurang didapat oleh mahasiswa. Sebagai Senat nih, sebagai salah satu ormawa yang ada di Lampung, dalam menyikapi ini pemerintah harus gimana sih? Nah, ini tadi ketika saya bilang Indonesia adalah bangsa yang latah. Nah, ketika dia ingin mengambil kebijakan, itu harus ada solusi yang memang dikeluarkan gitu kan, atau ada pemerintah itu pemangku kebijakan. Kan ada eksekutor di bawah-bawahnya itu, baik melalui mahasiswa ataupun tokoh-tokoh pemuda. Nah, di situ mereka yang tahu kondisi Medan itu seperti apa. Pemerintah yang melakukan pantauan dari atas itu secara garis besar, ibarat pohon kelapa. Nah, ini mereka itu tuh udah di pucuk gitu kan. Mereka melihat semuanya. Cuman nggak tahu ketika mereka udah turun, oh di bawah itu ada duri gitu kan. Nah, itu jadi yang tahu di bawah ada duri itu ya akar-akarnya, ya itu yang di bawah gitu kan. Oleh karena itu ketika mengambil kebijakan yang baru, sangat-sangat baru, ajaklah berdiskusi, duduk bareng antara mahasiswa dengan kalian yang mengambil kebijakan itu gitu. Sama halnya yang sangat menjadi apa ya, saya bilang esensi pendidikan itu berkurang banget itu di sistem ada di pelajar, itu sistem zonasi itu kan. Ya. Nah itu saya apresiasi tujuannya. Tujuannya itu untuk menyamaratakan fasilitas pendidikan. Itu saya apresiasi. Cuman itu tadi, Indonesia ini bangsa yang latah, terburu-buru dan sebagainya. Kalau memang mau seperti itu, dizonasi, samaratakan dulu fasilitasnya, baru diadakan sistem zonasi itu. Itu nggak jadi masalah. Toh sekarang itu dari setiap sekolah ke sekolah itu fasilitasnya berbeda. Ketika dilakukan sistem zonasi, ya sudah, yang dapat zonasinya wilayah-wilayah yang fasilitas belum wah, ya sudah nggak bisa dia. Dan situ tidak ada, kalau kata kita itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan. Dan situ nggak ada kita sebagai berlomba-lomba, saya mau masuk kuliah sini lah, saya mau masuk sekolah terfavorit saya, itu udah nggak ada sekarang. Motivasi untuk belajar yang tempat yang lebih baik itu nggak ada. Itu nggak ada. Akhirnya pasrah aja sekolah saya di sini lah. Dekat sini pasti masuk. Apalagi kelas yang fasilitasnya nggak ada apa-apa, otak saya begini mah saya masuk gitu. Padahal ya bener loh, bener itu Bang Iqbal. Jadi bicara fasilitas SMA 2 dengan SMA yang masih kecil lah, itu jauh. Nah, misalnya di wilayah Langkapura ini yang fasilitasnya ya termasuk favorit banget lah ya untuk pelajar yang pintar. Ini di Langkapura ini pintar banget nih orangnya. Pintar banget ya kan? Pintar banget lah, punya prestasinya. Tapi karena masalah zonasi, dia punya cita-cita ke sana, akhirnya sudahlah, nggak usah pinter-pinter amat, nanti juga nggak masuk sana. Tapi kalau nggak salah juga ada ini sih, kalau nggak salah sih ada sistem prestasi. Jadi ada, jika prestasi bisa masuk di wilayah-wilayah pendidikan lainnya. Nah kalau keinginan Bang Iqbal apa nih? Kalau keinginan untuk sekarang sistem pendidikan seperti apa nih yang harus dilakukan ini menurut Bang Iqbal? Kalau sistem pendidikan seperti apa yang harus dilakukan di masa pandemi ini? Di masa pandemi ini, ya sekarang itu bagaimana caranya meningkatkan daya kreativitas mahasiswa dengan cara di rumah masing-masing. Bukan hanya sistem yang dilakukan pembelajaran itu bukan yang seminar. Nah, cuman sekarang yang biasa dilakukan kan ya masih seminar itu, masih menyamaratakan. Beda halnya ketika seorang pendidik ataupun dosen, guru itu memberikan kreasi kepada mahasiswa, misalnya mata kuliah sosiologi kan. Silakan kalian berkreasi bagaimana caranya kalian itu bersosial keluar itu kan dengan cara kalian masing-masing. Nah, itu kan bisa dilaksanakan gitu kan. Bukan hanya sekedar kalian harus mencari sosiologi teori ini teori. Nah, ini kan itu yang masih terus dibunyikan oleh para pimpinan yang itu masih sampai sekarang lah, sebelum ada Covid pun itu yang masih terus diinikan. Kalau kata Albert Einstein itu ikan itu berenang. Nah, cuman disuruh manjat pohon. Nah, itu yang tidak tepat ya. Iya, itu yang harusnya sekarang ini baik sesudah ataupun semasa pandemi Covid ini, berikanlah mereka tugas yang bentuknya itu meningkatkan daya pikir kita, pola pikir kita sebagai pelajar ataupun yang menempuh pendidikan. Itu yang ya solusi yang memang harus dilaksanakan gitu. Ibaratnya itu kalau sekarang ini
saya ingin terbang tapi saya nggak punya sayap. Saya mau Pak gitu. Ini cerdas, saya mau ini, tapi apa daya, otak saya nggak nyampe kalau cuma tatap muka lihat handphone, ya kan? Mungkin solusinya bisa gini kali ya, setelah webinar, setelah Zoom seperti itu, seperti aplikasi sistem yang bertatap muka dengan melalui media, ya. Itu mungkin dosen-dosen memberikan sebuah rangkuman atau sebuah tugas yang nanti dosen dengan pelajar bertatap muka saat itu. Jadi ada motivasi pelajar untuk interaksi untuk untuk belajar juga nih, nanti saya mau berhadapan nih dengan ini kan, seperti itu mungkin ya. Tapi memang kebijakan dari pemerintah lah ya, ini yang lebih tepat bagaimana sistem pendidikan. Kalau nggak, kita akan jadi di era globalisasi ini, pelajar ini akan menjadi sangat bodoh. Ketika tidak sangat bodoh. Yang sudah terbelakang ya kita di negara lain soal kecerdasan, ini makin di masa pandemi ini kita makin bodoh dan lebih pintar Mbah Google akhirnya dari kita. Teknologi sangat berbahaya ya. Yang cerdas bisa mengelolanya ya bisa, cuman yang nggak bisa mengelolanya menjadi boomer. Himbauan dulu nih untuk mahasiswa pelajar. Yang saya sampaikan ya untuk kita semua lah sebagai kaum terpelajar, baik mahasiswa ataupun calon mahasiswa gitu kan, yang dalam hal ini siswa, itu berkreasilah, belajarlah semaksimal mungkin, jangan hanya mengandalkan sistem ataupun hanya mengandalkan apa yang diberikan oleh guru, apa yang diberikan oleh dosen, karena itu hanya menjadi stimulus. Pembelajaran yang di luar, pembelajaran yang sesungguhnya itu ketika pembelajaran dilakukan di luar, pembelajaran secara langsung gitu kan. Baik kita bagaimana cara berkomunikasi di luar, teori ada itu, teori komunikasi ada, komunikasi dengan perempuan, dengan laki-laki, dengan yang bawah, yang atas, cuman itu hanya akan menjadi sekedar teori ketika tidak praktek gitu kan. Nah itu aja sedikit poin saya ketika nantilah pasca, kalau misalnya lihat video ini, silakan banyak berekspresi di luar, tumbuhkan keberanian dari kita berekspresi di luar. Silakan closing statement. Silakan closing statement. Closing statement ya. Iya, tentang esensi pendidikan hari ini lah. Untuk esensi pendidikan pada hari ini, kritisi lah pemerintah, boleh. Kritisi pemerintah. Iya dong, mahasiswa. Poin pertama ya di sistem pemerintahan yang memang mengambil kebijakan daripada pendidikan. Sistem pendidikan itu mau dibawa kemana, itu tergantung pemerintahnya mau seperti apa. Nah itu terkait pemerintahan lah. Jangan terburu-buru mengambil kebijakan, jangan terburu-buru mengambil langkah yang memang ketika kita dalam keadaan kondisi darurat, ya silakan didiskusikan terlebih dahulu. Karena dengan berdiskusi kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kayak tadi sudah beberapa kali saya singgung gitu kan, mulai dari mengambil kebijakan sistem zonasi, mengambil kebijakan daring dengan tidak ada solusi. Nah itu perlu dijadikan pertimbangan dulu. Kayak seperti halnya ada Kemendikbud kemarin kan, Nadiem sudah memberikan kuota itu dengan desakan-desakan mahasiswa dulu, demo mahasiswa inilah, walaupun di tengah Covid gitu kan. Karena dengan tidak begitu mahasiswa tidak terpukul dan tersinggung. Dan sampai hari ini Kemenak masih belum meluncurkan dana untuk bantuan pendidikan. Kemenak ya. Kalau Kemendikbud kan sudah. Kalau Kemenak tuh dia ada UIN, STAIN, begitu pun dengan IAIN itu di bawah nama Kemenak gitu. Walaupun pada dasarnya seharusnya ketika berbicara pendidikan baik umum ataupun Kemenak, UIN ini tempat pembelajaran, itu kan harusnya tetap dijadikan pertimbangan gitu kan. Oh ini dalam wayah pendidikan gitu. Jadi tidak ada ketimpangan gitu. Ketika berbicara pendidikan UIN itu bukan Kemendikbud tapi Kemenak. Itu pikir saya itu sangatlah salah. Karena kalau mau bicara pendidikan, satu lah yang bicara pendidikan, baik pendidikan agama, pendidikan, itu pendidikan. Namanya pendidikan gitu kan. Nah itu cuman sekarang sudah ya saya tahu kayak mana lagi, saya tidak tahu gitu kan untuk terkait pendidikan itu mau kayak mana.
Makanya di lingkup UIN, YIN dan sebagainya itu banyak terjadi ya miskomunikasi antara pimpinan kampus, di atasnya lagi ada dirjen dan kemenang. Ya, itu perlu diperbaiki oleh pemerintahan karena mereka yang mengambil kebijakan. Selanjutnya untuk mahasiswa-mahasiswa di tengah pandemi ini jangan jadikan alasan untuk bermalas-malasan belajar di luar gitu kan. Ketika kita dalam kondisi fit, tetap kalau kita mau beraktivitas di luar ya nggak jadi masalah gitu kan. Cuman ya sesuai dengan protokol gitu kan nggak masalah sih itu. Kita tetap patuhi protokol mulai dari masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer ya nggak jadi masalah. Itu tidak menghambat kita untuk berekspresi ya begitulah pokoknya di luar. Mungkin Mbak. Terima kasih ya Bang Iqbal. Mungkin yang bisa saya simpulkan adalah bahwa pandemi COVID-19 ini hanyalah gerimis. Gerimis bukan badai. Ya. Itu saja obrolan santai saya bersama Bang Mas. Sebenarnya nggak santai loh, ini agak deg-degan gimana ya? Saya takut dengan pemerintah nanti ya. Oh enggak, ya enggak. Saya kan didampingi mahasiswa, jadi nggak takut. Emang seperti itu, Mbak. Iya, nggak boleh takut ya. Bicara benar, bicara merah itu merah, bicara kuning itu kuning. Apalagi untuk apresiasi kita terhadap sistem pendidikan di Indonesia itu wajib untuk mengkritisi. Jadi pemerintah nggak boleh baper kalau kata Bang Saddam Hussein. Ya, saya Novelia Ibisin Sanggem bersama Bang Iqbal Faroci pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.